Jadi aparat-aparat yang dibayar negara itu kemudian berkhianat, dapat uang itu untuk berbuat begitu kurang lebih. Patut diduga, besar dugaan kita seperti itu. Tahu lah, masa sih nggak tahu, Bang Nopel juga tahu lah. Masa sih nggak mungkin sih nggak tahu. Iya. Apa sih nggak dipunyai negara ini? Iya. Kalau negara nggak bisa memberikan pekerjaan terhadap masyarakatnya, paling tidak negara bisa memberikan perlindungan terhadap rakyatnya. Nah, itu menarik sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas, anti korupsi. Alhamdulillah, setelah libur Lebaran dan lama nggak podcast, hari ini saya kembali lagi untuk membincangkan hal yang penting. Kali ini bukan hanya terkait dengan korupsi yang terjadi, walaupun ada korupsinya juga, tapi terkait dengan masalah kemanusiaan. Kita ingin membicarakan beberapa hal yang mungkin sudah pernah dilihat oleh pemirsa atau para pemerhati podcast saya mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan yang berhubungan dengan perdagangan manusia. Ini masalah yang sangat penting. Dan pada kesempatan ini saya berkesempatan untuk berbincang dengan Romo Pascal. Apa kabar, Romo? Kabar baik. Kabar baik, Romo ya. Sehat, Romo? Sehat. Romo ini tinggal di Batam. Batam ya, Romo ya. Ya. Dan saya beberapa waktu yang lalu melihat si Romo berbincang dengan beberapa rekan di media sosial mengenai masalah kejahatan penyelundupan orang ya, atau perdagangan manusia lah secara singkatnya. Saya mendengarnya aja miris, Romo. Ya. Ini, parah sekali lah. Dan tentunya bisa dibayangkan ketika orang terjebak dalam suatu mekanisme atau kejahatan seperti ini, dan kemudian masa depannya sekian lama itu menjadi sulit dan sulit sekali keluar dari situasi itu. Makanya saya ingin mendengar dari Romo biar saya bisa mendapatkan pemahaman yang lengkap. Dan saya harap pemirsa diperhatikan apa yang disampaikan oleh Romo. Semoga kita juga bisa memberikan dukungan dan mencegah orang-orang bisa terjebak dalam mekanisme ini. Romo bisa mulai cerita gimana, Romo? Baik, jadi kalau kita bicara tentang perdagangan orang, ini saya bicara konteks Batam ya. Ya. Itu ada dua hal, dua tren yang paling menonjol. Pertama, perdagangan orang yang terjadi di Batam sendiri. Itu pertama itu perdagangan orang terjadi di sektor non formal, itu pekerja rumah tangga di Batam gitu. Di Batam sendiri, dan ini melibatkan yayasan-yayasan yang mempekerjakan tenaga kerja, dan ini cukup banyak juga. Bertahun-tahun juga kami advokasi, korbannya banyak, pemainnya juga sama, dan juga melibatkan satu jaringan yang juga cukup licin dan cukup sulit dicari celahnya. Pernah dulu tahun 2018 kami berkasus dan sempat juga di proses hukum pengadilan, sempat masuk juga di penjara, tapi walaupun tidak kena undang-undang perdagangan orang, kena waktu itu undang-undang perlindungan anak, 1 tahun 6 bulan, tapi paling tidak udah pernah lah dia masuk ke lapas ya seperti itu, tapi sampai sekarang masih melakukan aktivitas itu. Itu korbannya orang Batam atau orang luar Batam? Kebanyakan orang luar kalau untuk sektor formal, pekerja rumah tangga. Ya, kebanyakan itu dari NTT, dari Nias, pokoknya orang dari luar yang direkrut. Iya. Lalu yang kedua, kalau kita bicara masih di konteks Batam, itu biasanya perdagangan orang untuk korban eksploitasi seksual ya. Dan korbannya paling banyak itu anak. Anak. Kami menemukan ada beberapa kasus seperti itu. Tren untuk yang terjadi di Pulau Batam sendiri ya. Ada yang pengempulnya mestinya itu, Romo ya? Pengkoordinirnya itu? Ada, pasti ada. Ada mafia yang situ juga. Ya. Melibatkan aparat? Kalau oknum pasti ada. Kalau untuk pemain di Batam ya, pasti ada. Karena ya bagaimana seorang sipil, pemilik yayasan bisa paham caranya supaya aman, itu pasti ada mentornya. Iya. Dan patut kita duga bahwa mentor ini kan orang-orang yang punya pengetahuan yang cukup handal lah di bidang itu, sehingga mereka bisa menjaga supaya pemain ini tidak sampai terjerat hukum dan sebagainya. Kita duga juga ini pasti oknum yang melakukan. Iya. Nah, tapi yang mau saya mungkin Bang Nopel juga dengar yang agak viral sekarang ini,
yang TPPO yang terjadi pada penyeberangan pemberangkatan para pekerja migran kita yang keluar negeri. Betul. Dan ini yang paling marak sebenarnya ke Malaysia, dan ini sangat aman, sangat mengerikan. Kenapa ke Malaysia yang dipilih? Karena paling dekat. Paling dekat. Singapura kan dekat juga. Singapura juga dekat, tapi Singapura itu sistemnya lebih kaku ya, lebih keras ya, lebih kuat ya, sehingga agak sedikit susah. Sedikit susah artinya memang sebenarnya ada juga sih. Iya. Ada juga persoalan di situ ya, dari pemberangkatannya, tapi lebih sistemnya lebih mengunci orang sehingga orang tidak gampang untuk mengeksploitasi. Tapi kalau Malaysia memang gila-gilaan, karena itu menurut kami memang dalam pengamatan kami bertahun-tahun itu sangat masif, sangat terstruktur juga, sangat masif, dan melibatkan banyak orang dan uangnya juga gede. Itu luar biasa banget. Dan itu sangat memprihatinkan sebenarnya. Iya. Itu berapa banyak itu? Sehari itu berapa banyak orang yang dikirim ke sana? Sehari itu kalau sebelum pandemi itu sekitar 1.000 pasti orang berangkat. 1.000 orang? Ya. Sebelum pandemi kurang lebih. Iya. 1.000 orang itu diangkut berapa kapal itu, Romo? Ada beberapa kan kapal kecil kan biasanya. Ya, satu kapal itu 160, ada yang 200, tidak sama ya, tapi kurang lebih di atas 100 satu kapal. Iya. Dan itu kan berangkatnya ada beberapa pelabuhan. Kalau kita mau ke Malaysia itu Johor itu ada beberapa pelabuhan. Dan itu bukan satu kali trip, ada beberapa trip. Jadi makanya bisa amat sangat banyak. Dan tentu ini saya katakan tadi melibatkan banyak orang, pasti juga ini bisnisnya para pemilik kapal, bisnisnya orang-orang yang terkait dengan pelabuhan, dan orang-orang yang mengambil keuntungan sendiri dari para pekerja migran. Dan ini sangat mengerikan, Bang, karena kita itu, karena ini saya kebetulan punya shelter, kita juga di perbatasan sering dapat korban. Dari cerita itu mungkin jadi akhirnya kita tahu bagaimana mereka bisa berangkat, bagaimana mereka kemudian dibohong, bagaimana mereka dijanji-janjikan janji-janji mulu, bagaimana mereka mendapatkan informasi yang tidak lengkap, dan ya ini situasi mereka butuh pekerjaan, dan kemudian ya kita tahu juga sulit juga mendapat pekerjaan, dan ada tawaran seperti itu kan membuat orang jadi lebih ke diiming-imingi gitu, diiming-imingi pekerjaan seolah-olah pendapatannya menggiurkan, terus kemudian terjebak dengan proses itu gitu ya, dengan cara cepat, dengan gaji yang besar, tapi ya ada bayar juga seperti itu. Dan yang kadang-kadang kala yang kita temukan banyak korban itu menjual rumahnya, menjual kebunnya, sawahnya, untuk berangkat itu, hanya untuk berangkat. Padahal sampai di sana nggak ada apa-apa. Dan pulang ya bukan hanya tangan hampa, kadang-kadang juga dengan sekujur tubuh di badan, luka di badan, bahkan juga ada yang lupa ingatan, gila, dan penyakit macam-macam. Dan itu sehari lebih dari 1.000, berarti berapa banyak itu, Bang? Banyak, Bang. Ini saya cerita nih, ada data ini data yang terakhir ini. Ini data dari BP3MI Kepri. Dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret, baru 2 bulan, ada sekitar 850-an orang yang dideportasi dari Malaysia. 850 orang baru 2 bulan. Nah, data tahun lalu 2022, satu tahun itu ada 957-an orang yang dipulangkan dari Malaysia. Bayangkan 2 bulan ada 800. Jadi kemungkinan besar dalam tahun ini akan banyak lagi orang yang dideportasi. Kenapa mereka dideportasi? Tadi karena mereka masuk dengan cara yang ilegal, tidak punya dokumen kerja. Mereka masuk kemudian nggak punya permit. Dan itu semua tersindikasi ya, artinya ada kelompok yang bermain. Masuknya sebagian besar dari Batam. Romo, di sini ada ke situ, di sana kan ada polisi, ada petugas dari dinas perhubungan, dari Kementerian Perhubungan kalau Syah Bandar, ada imigrasi, ada TNI barangkali. Dan setahu saya di sana juga ada BIN daerah. Kemana semua mereka? Nah, itu dia. Ini pertanyaan nih keren nih pertanyaan ini. Dan logikanya gitu loh, Romo. Kan orang akan bertanya nih, loh, kan ada aparat-aparat nih yang dibayar oleh negara untuk melindungi kepentingan masyarakat. Nah, jadi saya balik lagi bertanya itu.
Ya kalau benar-benar aparat ini bekerja, Iya. ya seharusnya kan nggak ada dong. Betul. Penahanan orang. Betul. Kalau serius mereka kerja pasti nggak mungkin ada. Nah, Jangan-jangan terlibat mereka semua. Pertanyaannya bagaimana bisa terjadi? Gitu. Iya. Karena membiarkan juga kan bagian dari sebuah kejahatan juga. Betul. Tahu, apalagi dia tahu. Membiarkan saja di suatu kejahatan, apalagi kalau dia juga bagian dari sindikat. Jadi patut kita duga, Bang, dalam penemuan kami di lapangan ya patut kita duga memang ini kerjaan bersama. Kerjaan bersama. Kerjaan bersama. Jadi aparat-aparat yang dibayar negara itu kemudian berkhianat, dapat uang itu untuk berbuat begitu kurang lebih. Patut diduga. Besar dugaan kita seperti itu. Tahu lah, masa sih nggak tahu? Bang Novel juga tahu lah. Masa sih nggak mungkin sih nggak tahu. Iya. Apa sih nggak dipunyai negara ini? Iya. Saya sering tahu korupsi yang banyak, Romo. Tapi ketika kejahatannya itu kemanusiaan, Iya. yang ditipu, yang diakali orang yang nggak punya, Romo. Orang nggak punya, orang susah lagi. Dan masa depannya dijual. Dan dia tega ngambil uang gitu, Romo. Kan? Kadang-kadang kasihan, Bang. Mana yang berangkat tuh kadang-kadang umurnya udah lanjut. Kadang-kadang itu yang udah buta huruf. Kita ngelihat juga dari cara kita kan tahu lah membedakan mana pekerjaan. Romo pernah lihat mereka? Sering. Kan setiap hari saya selalu bersama mereka. Saya punya shelter, mereka ditinggal bersama saya. Saya dengarkan cerita mereka, pergumulan mereka, saya tahu sekali. Jadi kita terbawa emosi juga. Iya. Benar-benar. Saya dengernya aja emosi karena itu. Kita ngerasain bener kesedihan mereka itu rumit. Ini nggak gampang. Iya. Seringkali malah kadang-kadang mereka tuh disalahin. Ngapain kamu mau? Kamu juga yang mau berangkat, kamu juga disalahin. Nggak bisa. Mereka ini ada dalam situasi yang sangat rentan. Iya. Kemiskinan satu, oke. Betul. Tapi kerentanan juga. Rentan itu kan macam-macam. Iya. Bisa karena ya persoalan rumah tangga lah. Bisa karena tadi hutang piutang lah. Bisa karena macam-macam hal ya. Faktor sosial, budaya, dan segala macam akhirnya memaksa mereka harus berangkat. Mereka itu berangkat, Romo. Tentunya kan perlu biaya tuh. Ya. Bukan gratis kan. Ya. Dan kemudian biaya itu tentunya harapannya bisa dapat pekerjaan di tempat di mana yang dituju. Biaya mereka rata-rata berapa, Romo, berangkat itu? Kalau dari cerita mereka yang kita dampingi ya, itu berkisar antara 10 sampai 20 juta per orang. Itu sekali berangkat ya, bukan perjalanan pulangnya juga bukan ya? Wah, kalau pulang nggak dipikirin. Puri dia. Yang penting udah masuk aja, udah. Dan itu uang pastinya kurang lebih habis lah itu ya. Habis gitu ya. Dan itu kita kasihan banget kalau Padahal tiket itu paling berapa, Romo? Kan nggak mahal ya. Tiket ke Malaysia cuma 200 tuh. 200 berapa itu? Iya. Paspor berapa? 250. Iya. Kalau hitung-hitungan sebenarnya sejuta udah jalan. Udah jalan ya. Udah makan. Dan kurang lebih uang-uang itu dipakai buat setoran jangan-jangan. Romo pernah dengar nggak tentang isu adanya setoran pejabat-pejabat atau petugas-petugas yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan baik di bidang imigrasi, penegak hukum, polisi, ataupun Pemda, atau mungkin dinas dan lain-lain. Saya dapat informasi banyak itu bahwa pemain itu bagaimana mereka nyetor, bagaimana mereka ada yang membayar oknum dan segala macam ya, koordinasi. Itu seperti apa ya, Bang? Itu kayak bukan rahasia umum lagi dah. Udah tahu. Ini terang-terangan ini. Ini terang-terangan. Itu, Romo, orang-orang yang dapat itu korupsi. Dan ini korupsi yang paling bejat, Romo. Kenapa? Bukan sekedar uang negara yang diambil uang masyarakat yang rentan, yang mohon maaf mungkin yang ekonominya lemah, yang dalam kondisi miskin mau mencari penghidupan, dikerjai dan saya nggak bisa bicara lagi itu seperti apa jahatnya mereka itu. Luar biasa. Terus pernah nggak, Romo, fakta-fakta tadi itu dibuat dalam suatu investigasi oleh media atau apapun untuk publikasi yang masif? Pernah. Jadi kasus yang kami bekerja sama dengan media itu pada bulan yang lalu, tahun lalu, bulan Januari. Pada saat saya investigasi dan saya masuk juga di kapal itu, di salah satu kapal, dan kemudian kami berkoordinasi dengan beberapa teman media yang masih punya idealisme. Dan sempat masuk juga, ada beberapa media masuk. Kalau di nasional itu masuk, Kompas juga masuk, Tempo juga pernah bahas ini. Kemudian juga di lokal juga ada beberapa media lokal yang masuk seperti itu. Dan di halaman depan sebenarnya itu terang-terangan ngomongin, tapi ya nggak berhenti. Mungkin karena uangnya banyak kali ya, Romo. Pasti. Kalau tadi seandainya satu orang itu keluar biaya 10 juta lah, anggap aja, Romo. Kali 1000, berarti 10 miliar sehari. Dan itu dibagi-bagi.
Ini memang luar Ukurannya biasa gede. jahatnya. Uangnya gede banget, dan karena itu mereka seperti nggak punya hati. Pokoknya Mereka ini Romo, ketika dia berbuat seperti itu di Indonesia, di Batam, dan mengirimkan ke Malaysia, otoritas Malaysia tahu nggak sih? Kan di sana kan juga ada imigrasinya, ada petugas pemeriksanya dan lain-lain. ya setali 3 uang lah bang, itu kan udah pasti konektivitas semua segala macam. Iya, Kalau iya, nggak mungkin dong bisa masuk ke sana. Iya, iya. Gimana masuk paspor yang berangkat itu misalnya paspor yang sudah blacklist, udah tahu juga, kan mereka pasti tahu dong, mereka yang para pekerja Pasti ada yang ngatur ya Romo. Nah, seperti itu pasti tahu. Tapi kan ini sudah sistem yang sangat perdagangan internasional juga ya. Kalau intelijen nggak tahu, polisi di sana nggak tahu, ya terus kerjanya ngapain gitu kan? Nah, itu dia. Jadi itu sebenarnya kekecewaan kita. Memang menurut kami sih memang kita perlu evaluasi ya dengan serius Iya, ya. iya. Dan ya itu kita mempertanyakan sebenarnya negara itu hadirnya di mana sih? Ya seharusnya kita ngerasa bahwa aparat negara, ya negara yang diwakili aparat negara ya. Betul. Ya harusnya hadir dong memberikan perlindungan. Paling tidak memberikan informasi-informasi intelijen yang bisa membuat negara ini bisa mengambilkan kebijakan lah. Entah sistemnya atau apa segala macam. Tapi itu Dan kita harus marah dengan ini. Karena ini bukan masalah sepele dan dampaknya panjang. Bayangkan ketika orang kemudian menjadi korban dan kemudian masa depannya atau banyak hal kerumitan lain ketika sudah selesai dideportasi pun mengembalikannya, dia nggak punya rumah lagi dan lain-lain. Tentu kan problemnya banyak sekali. ya. Dan itu terjadi karena keserakahan dan kejahatan orang-orang yang ikut dalam sindikat atau suatu kejahatan tadi. Terus gini nih Romo, selain dari tentunya kita berharap ada aparat-aparat yang bertugas untuk bidang pengawasan tidak membiarkan ini. Kita tentu akan mendesak agar ada upaya untuk pengusutan dan upaya untuk menghentikan kejahatan ini. Tapi tentunya kita perlu di Romo, kita perlu pahamkan masyarakat yang berpotensi menjadi korban untuk tidak lagi menjadi korban, tidak ikut menjadi korban. Dan tentu kita juga berharap para pemirsa yang mendengar atau memperhatikan cerita ini bisa ikut berupaya mencegah dan mengkampanyekan agar aparatur yang bertugas itu memang harus diawasi dan menghentikan praktek-praktek ini. Jadi kita mulai dengan tadi Romo, bagaimana caranya untuk kita mengajak masyarakat untuk mau peduli, mengkampanyekan ini, sekaligus mencegah agar orang-orang yang berpotensi menjadi korban nggak ikut dalam praktek-praktek seperti ini. Gimana Romo, kira-kira Romo? Ya, menurut aku harus ada sistem tata kelola yang diperbaiki ya, pertama. Tentu pukulan pertamanya penindakan hukum. Penegakan hukum itu penting banget. Ya. Karena itu bisa memberikan efek jerah. Dan sebenarnya kan negara juga punya cara yang aman kok. Karena pemainnya itu aja kok Romo. Itu juga. Okay. Dan tadi kan kita ngomong, masa sih nggak tahu? Iya. Ini pasti tahu lah. Ini persoalannya niat aja, mau apa enggak itu aja. Iya, iya. Penegakan hukum, tindak semua para pemain dengan tegas sehingga tidak ada lagi calo, tidak ada lagi mafia-mafia yang bermain di sini. Sapu rata, bersih. Dan ini harus dilakukan oleh negara. Nah, ketika negara sudah lakukan, baru kita melakukan sosialisasi dengan masif kepada masyarakat kita. Nah, persoalan sekarang kan tawaran-tawaran yang dilakukan oleh para mafia itu kan tidak semasif apa yang dilakukan oleh pemerintah. Iya, iya. Nah, mafia ini kan membaca nih. Ada persoalan tata kelola yang rumit menurut para pekerja migran. Ada persoalan tata kelola yang belum lengkap dipahami oleh masyarakat. Masyarakat juga nggak punya dapat akses untuk mengakses kemudahan-kemudahan yang ditawarkan pemerintah. Ini dibaca oleh para mafia. Karena itu mafia menawarkan cara cepat, janji mulu seperti itu. Di tengah kesulitan orang mau cari kerja, jadilah barang ini. Maka kita setelah penegakan hukum kita harus sosialisasi dengan masif. Tetap harus ada edukasi, terutama untuk orang-orang muda. Karena sekarang Bang, yang lagi ngetren Bang ke Kamboja. Itu dijadikan apa? Ke Kamboja jadi scammer itu. Oh, jadi untuk jadi orang yang untuk pelaku penipuannya itu gila-gila banget. Itu kebanyakan mana orang muda. Dan ini hebat nih, yang berangkat ini malah bukan orang-orang yang nggak berpendidikan Bang. Tamat-tamatan sekolah SMA minimal, dan kemudian ada juga yang kuliah. Ini luar biasa. Nah, jadi dia di sana disuruh mengoperasiokan secara online, penipuan-penipuan online, scammer dan segala macam itu. Dan mereka lebih diperbudak, mengerikan itu. Jadi ini tren baru. Tren baru itu yang luar biasa itu ke Kamboja, ke Myanmar, ke daerah konflik, ke Sudan. Ini kan mengerikan. Ini kan tidak ada perjanjian penempatan ke situ. Itu berarti siapa yang ke situ pasti dia ilegal.
Berangkatnya pakai apa tuh, Romo? Tadi tetap lewat Malaysia atau lewat Singapura. Mafianya tetap juga. Iya. Nah, jadi ada pasar barunya. Jadi mereka selain ke Malaysia, mereka ke daerah-daerah lain. Jadi jadi berangkat itu nggak tahu kemana dia ya. Bisa jadi ke Malaysia, bisa jadi diberangkatkan lagi ke tempat lain. Ada yang tahu, ada juga yang tidak. Oke. Seperti itu. Nah, jadi sosialisasi penting banget, edukasi masyarakat penting, terutama untuk kelompok muda, supaya paling tidak mereka itu ketika ada tawuran mereka bisa memilah-milah ini benar apa enggak sih, ini gimana sih sistem kerjanya, ada kontraknya enggak, ini ada sistem perlindungannya kayak mana, ini resmi atau enggak, dan itu harus diketahui oleh masyarakat. Kalau enggak ya kita kan ulang-ulang ini. Tentu akarnya masalahnya juga harus diselesaikan, soal kemiskinan, soal pendidikan, soal lapangan pekerjaan. Betul. Ini kan persoalan-persoalan yang yang paling besar ya menurut saya. Mungkin ada persoalan lain lagi tentu. Betul. Tapi persoalan besar yang menurut aku harus diselesaikan. Tapi intinya Bang, kalau saya itu saya bilang di mana-mana ya Bang. Kalau negara nggak bisa memberikan pekerjaan terhadap masyarakatnya, paling tidak negara bisa memberikan perlindungan terhadap rakyatnya. Nah itu menarik sekali. Memang poin penting yang Romo katakan itu luar biasa. Kalau nggak bisa ngasih pekerjaan buat masyarakatnya, minimal melindungi, jangan sampai kemudian membiarkan rakyatnya justru menjadi korban kejahatan seperti ini. Betul. Terima kasih Romo, itu menarik sekali, dan tentunya dalam kesempatan ini sekali lagi saya mau ingatkan dan perlu disebarluaskan bahwa orang-orang yang mencari pekerjaan di luar negeri dan diiming-imingi untuk bisa bekerja dengan mudah, dengan tanpa perizinan, jangan mau. Belajar dengan praktek-praktek yang sudah terjadi, banyak orang menjadi korban perdagangan manusia, dan kemudian justru yang terjadi malah penganiayaan atau banyak hal yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi, kalaupun ingin bekerja di luar negeri, cari informasi yang sebanyak-banyaknya, hubungi bagian-bagian terkait gitu Romo ya, terkait dengan ketenaga kerjaan, dan tentu di tempat lokasi negara yang dituju berhubungan dengan kantor-kantor perwakilan yang ada, KBRI dan lain-lain. Terima kasih sekali Romo, semoga apa yang kita bicarakan ini bisa bermanfaat, minimal bisa mencegah untuk tidak terjadi lagi, dan harus orang-orang yang berbuat jahat itu harus dihukum dan ditindak dan tidak boleh dibiarkan. Nggak boleh kita takut sama orang-orang yang jahat ini Romo. Semoga semakin banyak lagi Romo Paskal lainnya yang bisa ikut berbuat untuk kepentingan kemanusiaan dan peradaban. Sekali lagi terima kasih Romo. Salam integritas, anti korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.